awal di sebuah handphone itu bekerja di IC power. Setelah itu dia akan naik ke arus ke 0,2, 0,4 itu sudah bekerja di CPU dan MMC. Yap, bisa nanti saya lihat, saya tandai di sini ya. Kita ukur satu-satu dulu. Dan perlu teman-teman jangan hanya mengukur di sini di mesin, tapi kita harus Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bongkar-bongkar? Maaf baru kali ini kita lagi bisa ngupload lagi karena beberapa bulan yang lalu kan kita lagi masa pandemi. Baiklah, kali ini kita akan mengukur atau memperlihatkan gimana cara men-tracking jalur yang atau bisa disebut konsumsi arus ampere 0,1 0,2. Ini menurut dari dari yang pernah kita lakukan bersama-sama. Di sini sudah saya sediakan ada satu buah multitester atau biasa disebut apometer digital. Digital juga bisa yang langsung kelihatan, cuma yang ada kita pakai menggunakan multitester analog. Dan ada satu buah power supply yang analog juga. Ini konsumsi atau pengeluaran arusnya sebesar 1 ampere dan output untuk mengeluarkan tegangan dia hanya bisa sampai 15 volt. Ya, lanjut. Sini kita sambungkan dulu ya. Sebelum menyambungkan ke konektor baterai, teman-teman juga harus perhatikan bahwa power supply ini jangan dinyalakan dulu. Karena kenapa? Sewaktu-waktu kalau bagi kalian para pemula itu biasanya bunyi beep, dan karena ini power supply yang anti protect yang mengeluarkan bunyi beep, itu lama kelamaan lambat laun dia akan rusak sendiri. Yap, kayak gini contohnya dia punya bunyi ya. Jadi maka daripada itu sebagai teknisi pemula biasanya kita harus matikan dulu. Tentukan sebelumnya itu kita sudah tentukan ya mana yang kutub positif dan kutub negatifnya ya di pin ini. Setelah itu kita dapatkan atau kita belum tahu tentukan positif negatifnya, kita nyalakan dulu. Apakah dia bunyi beep? Berarti ini kebalik ya. Saya tukar lagi kembali ke sini. Yap. Masih bunyi. Berarti kebalik lagi ke sini. Ya, ada bunyi ya. Kita dari awal power supply dulu. Ini 0 ya, sampai sini 5. Setiap satu strip itu biasa bilangannya adalah 5. Yup. 5 volt langsung 1. 1,5, 2, 2,5 dan 3 volt, 3,5 volt, 4 volt dan 4,5 volt dan 5 volt. Jarum yang kita tentukan ini ya. Kita putar secara perlahan. Sesuai dengan kebutuhan arus baterai, biasanya kita membutuhkan hanya 4 volt atau sampai 3,8 volt baterai. Ya, kita putar sampai sekitar 4. Ini 3 ya, 3,5 volt dan 4 volt. Karena 3,8 volt ini tidak terdeteksi, makanya kita lari ke 4 voltnya saja. Lanjut ke HP-nya untuk kita tracking. Karena ini handphone atau mesinnya sudah kita copot, kita tidak bisa tentukan di mana posisi, mana untuk tombol on off atau alarm on off-nya. Kita ikuti saja. Ini kan dari casingnya ada tombol on off-nya. Kita buat gabungan saja, shortkan saja. Lihat ampere yang bekerja. Ada ya. Dia punya 0,1 ampere ya. Terus. Nah, di sini kita fungsikan untuk di multitester atau apometer analog. Putar saklar atau arah penunjuk pengguna multitester di DC 10 volt. Kenapa DC 10 volt? Karena 5 volt juga ada pembacanya, cuma ada 10 volt. Lanjut. Setelah ini tinggal kita diamkan aja. Kita ambil lagi karena di kabel power supply ini ada 2 buah. Ini biasanya untuk kita gunakan untuk BSI pada tengah konektor baterai, dan ini juga biasanya sama dengan penjepit, tapi ini kita akan sambungkan di prop hitamnya.
plat hitamnya, masukkan ke pokoknya sesuaikan aja lah kepada teman-temannya gimana caranya agar ini bisa terhubung atau terkoneksi dengan ini. Yap, lanjut. Nah, inilah kita akan menggunakan probe merahnya dikali 10. Kita lihat konsumsi arus atau volt yang bekerja dalam sebuah handphone. Karena kita sudah pastikan bahwa ini adalah IC powernya. Konsumsi daya pertama awal di sebuah handphone itu bekerja di IC power. Setelah itu dia akan naik ke arus ke 0,2, 0,4 itu sudah bekerja di CPU dan MMC. Yap, bisa nanti saya lihat, saya tandai di sini ya. Kita ukur satu-satu dulu. Dan perlu teman-teman jangan hanya mengukur di sini di mesin, tapi kita harus juga dekatkan dengan ini. Atau bisa perlu perbaikanlah dengan kondisi ya, kita taruh di sini dekat-dekat. Kita pilih mana lepas. Kita scroll dulu. Ada ya, ada 4 volt di sini. Berarti dari IC power dan mempunyai golongan-golongan atau karyawan, bisa saya sebutkan karyawan. Ini di sini ada konsumsi arus tertahan sebesar 4 volt. Kenapa 4 volt? Karena kita men-scroll atau memilih saklar, memilih di mana multitester ini 10. Di sini juga ada 10 ya. 10, 50 dan 250. Sedikit penjelasan tentang kita menggunakan saklar penunjuk kepada multitester ya teman-teman. Jadi kalau 10 berarti kita hitungannya di bawah sini DC titik ampere ya. Jadi 10 8 hitungan mundur 6 4. Dan di sini saya sudah menemukan satu kapasitor kecil yang dekat dengan IC power, ada konsumsi arus sebesar 4 volt ya, 4 volt ya. Yang lain nggak ada. Nah, ada lagi sini ya, satu ya, 4 volt, berarti sudah 2. Nggak ada. Dan semestinya kalau sudah didapati ada 4 volt ini, kita akan tracking ke selanjutnya, yaitu ke tetangganya. Apabila sahabat ini mempunyai, misalkan kita ibaratkan sebuah air, dia mempunyai minuman sebesar 4 liter, semestinya dia harus memberikan kepada teman-teman lain ya. Ini sudah ada, tapi goyang sedikit sederhana. Ini hanya bisa jadi kita perlu pemanaskan atau untuk menjumper ke sebelah. Dan kita lihat lagi ke CPU. Di sini ada ya, sudah nyebrang ya. Dia punya konsumsi arus cuma 2,2 volt ya. Bisa jadi ini adalah pivotnya. Penampung daya di IC power ada 2. Ada kapasitor yang sebelah sini ya, ini 1, dan yang ini yang di tengah 1. Terus untuk dimasuk ke CPU cuma bisa dapatnya ada yang ini. Jadi kembali lagi, permasalahan dari sebuah handphone yang tinggal 0 atau gantung 0,1 dan 0,2, teman-teman bisa melakukan teknik secara begini ya. Karena tadi sih kita sudah temukan di dekat-dekat IC power bahwa biasanya rumus atau prinsip kerja dalam sebuah handphone kayak ibaratkan buah jatuh tak jauh dari akarnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi beberapa komponen-komponen yang melekat pada sebuah handphone, kalau misalkan IC, bahwa IC itu punya karyawan-karyawan atau anak-anak sekitarnya di situ. Jadi makanya kita harus men-tracking bagian situ, karena dia hanya gantung 0,1, maka itu kita periksa di sekitar IC power. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya juga butuh bantuan kepada teman-teman sekalian agar share ke teman-teman agar video ini dapat bermanfaat. Oke, tunggu terus upload video terbaru dari saya Ardi Rem Bongkar-Bongkar. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.